Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik perkuliahan kita pada pertemuan kali ini adalah tentang corruption and money laundering. Jadi korupsi itu adalah merupakan salah satu kegiatan kriminal yang memiliki keterkaitan erat dengan berbagai macam aktivitas sampingannya. Di antara aktivitas sampingan yang biasa terjadi itu adalah berkaitan dengan money laundering atau pencucian uang. Nah, mengapa kok uang dicuci? Dan apa alasannya sehingga ada istilah money laundering? Itu yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Lalu apakah money laundering itu? Money laundering is the illegal process of making large amounts of money generated by criminal activity such as drug trafficking, corruption, or terrorist funding appear to have come from a legitimate source. Jadi money laundering itu adalah merupakan kegiatan yang ilegal atau proses yang ilegal di dalam konteks membuat large amount of money, membuat kumpulan uang yang besar, ya, mengumpulkan uang yang besar yang dihasilkan dari kegiatan atau aktivitas kriminal seperti misalnya perdagangan obat, korupsi atau juga terorisme yang kemudian diupayakan agar pengumpulan atau penggunaan dari uang itu berasal dari sumber-sumber yang legitimate, sumber-sumber yang sah, padahal sebenarnya tidak. Nah, sehingga the money from criminal activity is considered dirty and the process launders it to make it look clean. Jadi uang yang dihasilkan dari kejahatan, apakah itu drug trafficking, ya, perdagangan obat, prostitusi, atau juga korupsi, pembabatan hutan, itu adalah merupakan hasil kejahatan yang agar terlihat bersih itu perlu dicuci terlebih dahulu melalui perantara aktivitas yang terlihat legal. Nah, inilah definisi dari apa yang namanya money laundering tersebut. Jadi ada beberapa general point of view, pandangan umum tentang apa dan bagaimana money laundering tersebut. Yang pertama, money laundering itu adalah satu proses yang ilegal atau tidak sah, ya, tidak diperbolehkan sebenarnya, by making dirty money appear legitimate instead of ill-gotten, untuk membuat uang-uang kotor yang berasal dari sumber kotor itu tadinya bisa menjadi terlihat dari sumber yang bersih, ya, dari sumber yang sah. Criminal use wide variety of money laundering techniques to make illegal obtained funds appear clean. Di dalam konteks ini ada berbagai macam cara yang dipakai oleh para kriminal untuk membuat uang yang tadinya ilegal itu kemudian menjadi seolah-olah bersih dan kemudian dipakai untuk keperluan-keperluan bisnis yang normal. Dan di dalam konteks itu online banking and cryptocurrencies pada saat sekarang ini banyak dipakai oleh para kriminal tersebut, walaupun tentu saja tidak mudah begitu saja, tapi kenyataannya kegiatan online banking dan juga cryptocurrencies itu banyak digunakan oleh para kriminal untuk melakukan money laundering tanpa harus terdeteksi. The prevention of money laundering has become an international effort and now includes terrorist funding among its target. Dan karena bahayanya dari aktivitas money laundering tersebut, maka komunitas internasional berbagai macam negara berusaha untuk mencegah terjadinya kegiatan money laundering tersebut, termasuk juga mengantisipasi pendanaan yang digunakan untuk kegiatan terorisme dan seterusnya. Dan kemudian banyak lembaga-lembaga atau perjanjian-perjanjian didirikan antar negara atau juga antar institusi internasional untuk menangani, mencegah, menghukum kegiatan-kegiatan money laundering tersebut, dan kemudian mereka bisa juga mencegah pola-pola kegiatan yang berkaitan dengan money laundering seperti juga kegiatan kriminal yang berkaitan dengan perjudian, prostitusi, perdagangan obat, maupun juga korupsi dan terorisme. Lalu bagaimana money laundering itu bekerja? Jadi pada prinsipnya ketika seseorang atau lembaga
itu melakukan kegiatan aktivitas kriminal, mereka mendapatkan uang yang sangat banyak, ratusan juta, miliaran, atau bahkan mungkin ratusan miliar, atau bahkan mungkin triliunan, maka mereka tidak mungkin menyimpan uang itu di dalam bentuk cash. Ada bahaya bagi mereka sendiri ketika uang itu disimpan dalam bentuk cash, apakah itu bisa menjadi barang bukti kejahatan, maupun juga mereka akan menjadi target kejahatan orang lain atau kelompok lain. Oleh karena itu mereka perlu untuk menyimpan itu di dalam berbagai macam bentuk platform, apakah itu dalam bentuk aset, apakah itu dalam kegiatan bentuk bisnis pura-pura, atau disimpan di dalam bentuk deposito atau jenis jasa perbankan lainnya, sedemikian rupa sehingga kemudian mereka akan bisa menggunakannya di kemudian hari tanpa mereka tersentuh oleh penegakan hukum atau tindakan-tindakan hukum. Nah, di dalam konteks ini tentu diperlukan satu kecanggihan, ya, satu teknik yang complicated sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa terlacak dengan mudah aktivitasnya oleh aparat penegak hukum, oleh jurnalis, oleh masyarakat umum, dan seterusnya, sehingga kemudian mereka bisa menjadi orang yang kaya raya atau bahkan terlihat dermawan di mata publik, ya, menjadi kelompok benevolen misalnya, padahal mereka sebenarnya memiliki uang dengan cara yang tidak sah, tidak halal, tidak legitimate, tapi dengan money laundering itu mereka bisa tampil sebaliknya, ya, mereka bisa seolah-olah menjadi pahlawan yang mendermakan uang kepada masyarakat, menjadi politisi yang kelihatan bersih dan dermawan, ya, atau menjadi apa saja yang bisa mereka lakukan dengan menggunakan uang-uang jahat, ya, uang-uang kotor yang mereka miliki itu. Nah, itulah kira-kira cara bekerja dari money laundering. Di dalam cara bekerja tersebut, pada umumnya kita mendeteksi atau kita bisa melihat proses yang dilakukan itu di dalam 3 tahapan. Yang pertama itu adalah placement, ya, mereka menaruh uang di bank atau other financial instruments, ya, bisa menaruh di lembaga-lembaga keuangan lainnya. Kemudian yang kedua, kalau di tahap pertama ini bisa gampang terlacak oleh penegak hukum, maka mereka melakukan aktivitas pada tahap yang kedua, yaitu layering, yaitu repeated transfers, deposits, and withdrawals, membuat seolah-olah ada transfer, ya, antar pihak, lalu kemudian ada penarikan uang, ada penyotoran kembali, dan seterusnya, yang membuat seolah-olah ada aktivitas bisnis di situ, ya. Jadi ketika misalnya aparat penegak hukum melakukan penyelidikan, maka akan sulit dideteksi bagaimana sebenarnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mereka ini. Dan kemudian pada tahap yang ketiga adalah integration, using the funds that were cleaned by leveling to purchase legitimate assets. Biasanya kemudian dilakukan pembelian-pembelian aset, apakah itu dalam bentuk properti, dalam bentuk kendaraan, kapal, pesawat, emas, dan mungkin juga perkebunan, atau mereka membeli perusahaan-perusahaan yang legitimate, perusahaan-perusahaan konvensional, perusahaan-perusahaan biasa, sehingga kemudian seolah-olah mereka bisa mendapatkan hasil dari aset atau juga dari perusahaan, aktivitas perusahaan yang sah tersebut, dan kemudian mereka tidak perlu menutupi sumber pendapatan tersebut karena seolah-olah mereka melakukan itu dengan cara-cara yang legal. Nah, itulah tipologi 3 kegiatan atau 3 step dari kegiatan money laundering. Nah, secara teknis itu banyak sekali cara yang dipakai oleh para kriminal di dalam melakukan money laundering. Misalnya yang paling gampang itu adalah ketika para penjahat itu mengumpulkan uang dari korupsi atau dari pembabatan hutan atau dari prostitusi, maka untuk supaya mereka terlihat mendapatkan uang atau memiliki kekayaan dengan cara yang sah, mereka akan membuat bisnis, apakah itu restoran misalnya, atau toko, atau pom bensin, lalu kemudian mereka menaruh uang kejahatan mereka itu di dalam cash flow dari perusahaan itu, sehingga seolah-olah ada kegiatan bisnis yang berjalan
dan mereka seolah mendapatkan keuntungan dari proses bisnis yang normal tersebut. Padahal sebenarnya uang yang ditaruh di dalam bisnis tersebut itu berasal dari sumber-sumber yang tidak legitimate, ya, sumber-sumber yang berasal dari kejahatan itu. Nah, dengan cara yang seperti itu, maka terlihat para pelaku kejahatan itu mendapatkan uang dengan cara yang bersih. Dan ini biasanya disebut sebagai fronts, ya, bisnis front atau front bisnis. Restoran atau pom bensin atau mungkin juga hotel, mungkin sebenarnya kapasitas atau juga omset dari bisnis tersebut katakanlah 100 realnya, tetapi diberi insentif atau diberikan deposit dari hasil kejahatan, maka yang seolah-olah kegiatan itu memiliki omset 100 bisa menjadi 1000 atau bahkan jadi terlihat 1 juta kegiatan dari bisnis tersebut. Nah, ini adalah cara untuk memanipulasi aparat penegak hukum terkait kegiatan money laundering yang dilakukan oleh para kriminal itu. Kemudian dalam teknik-teknik yang lain itu dilakukan juga pola yang sering dikatakan sebagai smurfing, yaitu cara dari para aktor kriminal itu memecah-mecah uang hasil kejahatan itu di dalam account atau deposit yang kecil-kecil, ya. Katakanlah mereka korupsi 100 miliar, maka supaya tidak terlihat korupsi itu secara gelondongan, ya, secara kolektif terlihat besar, maka kemudian mereka bisa kadang-kadang memecah hasil korupsi itu dalam deposito-deposito yang kecil, ya, untuk menghindari detection, untuk menghindari deteksi dari para penegak hukum maupun juga dari masyarakat. Mereka bisa membuat rekening atau juga deposito dalam berbagai macam nama yang berbeda-beda orangnya, ya. Lalu kemudian jumlahnya juga dibuat variasi sehingga kemudian menyulitkan bagi aparat penegak hukum untuk mendeteksi itu sebagai kegiatan atau hasil dari satu kejahatan. Money laundering itu juga bisa dilakukan di dalam bentuk currency exchange, wire transfer, atau juga cash smugglers, ya. Hasil kejahatan bisa dipecah di dalam kegiatan pertukaran mata uang, ya, atau juga transfer antar negara, atau juga penyelundupan cash, ya. Makanya kalau kalian ke luar negeri biasanya itu akan ada pertanyaan custom, jumlah uang yang dibawa itu tidak boleh melebihi 10.000 US dollar, karena cash smugglers atau penyelundupan uang ke luar negeri ini menjadi platform yang juga umum dilakukan oleh para pelaku kejahatan transnasional. Kemudian bentuk lain dari money laundering, metode money laundering itu juga bisa di dalam bentuk perdagangan atau pembelian perhiasan, emas dan seterusnya, yang mana dengan membeli emas dan perhiasan yang jumlahnya atau mungkin kuantitinya terlihat kecil tapi harganya sangat mahal, maka itu bisa diselundupkan ke luar negeri sehingga tidak bisa diikuti atau dideteksi oleh para penegak hukum. Ketika mereka menyembunyikan harta kekayaan yang berasal dari kejahatan itu, mereka bentuk atau mereka kondens demikian rupa sehingga bentuknya itu bisa jadi dari sisi volume kecil tapi harganya sangat mahal, lalu kemudian mereka selundupkan dengan mudah ke luar negeri. Nah, itu adalah beberapa jenis dari money laundering yang sangat umum dilakukan. Di dalam variasi yang lain, kegiatan money laundering juga biasa dilakukan di dalam bentuk online, digital, dan seterusnya. Sehingga misalnya orang yang melakukan kejahatan itu bisa melakukan transfer, peer-to-peer transfer, ya, dengan mobile phones, sehingga sangat sulit untuk dideteksi. Mereka juga menggunakan proxy servers, ya, server palsu, alamat palsu secara digital, sehingga itu memudahkan, ya, proses transfer dan juga integrasi dari kegiatan money laundering itu ke kegiatan-kegiatan yang secara formal itu sah. Lalu kemudian kegiatan money laundering juga bisa dilakukan dalam bentuk auction, online auction atau lelang online, ya, sales online, perdagangan digital,
atau juga gambling website yang melalui perjudian-perjudian secara online dan seterusnya, sehingga kemudian dengan berbagai macam cara dan platform mereka bisa membuat seolah-olah hasil dari kejahatan yang dilakukan itu tidak nampak sebagai hasil kejahatan. Dalam kaitan itu, perkembangan uang digital sekarang ini, apakah itu Bitcoin misalnya, atau cryptocurrency secara umum, itu mulai banyak dikenal oleh para penjahat, dan mereka menggunakan platform uang digital itu untuk mempermudah kegiatan money laundering yang mereka lakukan. Mengapa? Karena cryptocurrencies itu pada umumnya bersifat anonymous, ya, walaupun tidak seluruhnya anonymous, tapi sangat mudah identitas itu dipalsukan, dan mereka kemudian menggunakan identitas palsu itu untuk melakukan berbagai macam kejahatan berikutnya atau melakukan kegiatan money laundering tanpa harus dideteksi sebenarnya siapa di belakang akun tersebut. Nah, ini adalah bahaya yang tentu saja harus bisa segera kita atasi di kemudian hari. Nah, karena bahaya money laundering tersebut, maka governments around the world have stepped up their effort to combat money laundering in recent decades with regulations that require financial institutions to put system in place to detect and report suspicious activities. Oleh karena itu, pemerintah di berbagai macam negara berusaha untuk mencegah kegiatan money laundering itu dan memerangi money laundering itu dengan cara membuat peraturan-peraturan yang mengharuskan institusi-institusi finansial membuat sistem untuk mendeteksi dan melaporkan suspicious activities atau aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Jadi misalnya kalau ada seseorang yang bisnisnya tidak jelas, tiba-tiba dia setor deposito dalam bentuk yang sangat besar, itu tentu menimbulkan pertanyaan dari mana yang bersangkutan itu mendapatkan uang, dan bagaimana caranya orang yang tidak punya latar belakang bisnis misalnya tiba-tiba bisa membeli properti yang besar dan seterusnya, sehingga atau juga membuka rekening yang besar dan seterusnya. Di tahun 89 ada institusi didirikan namanya Group of Seven, kemudian membentuk G7 itu, pemerintah dari 7 negara membentuk Financial Action Task Force atau FATF in attempt to fight money laundering on international scale. Ya, mereka berusaha untuk membuat Financial Action Task Force, membuat suatu gugus tugas memerangi money laundering di tingkat internasional, dan di tahun 2000 its purview was expanded to combating the financing of terrorism, dan kemudian di tahun 2000-an dikembangkan FATF itu untuk juga memerangi pendanaan sumber terorisme. Lalu ada juga usaha The Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists offers a professional designation known as a Certified Anti-Money Laundering Specialist. Individuals who earn CAMS certification may work as brokerage compliance managers, Bank Secrecy Act officers, Financial Intelligence Unit managers, surveillance analyst, and financial crimes investigative analyst. Nah, ada asosiasi bernama Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, ACAMS, yang kemudian membuat satu platform pelatihan-pelatihan bagi calon penerima sertifikat atau mereka yang dididik untuk mendapatkan sertifikasi di bidang anti money laundering, dan kemudian mereka bekerja di berbagai macam sektor, di perbankan, Financial Intelligence Unit, dan seterusnya untuk mendeteksi dan mencegah money laundering itu. Kemudian Amerika Serikat itu tahun 70 sudah membentuk Banking Secrecy Act requiring financial institution to report certain transactions to the Department of Treasury, such as cash transaction above $10,000 or any other they deem suspicious. Jadi di tahun 70 itu Amerika Serikat sudah membentuk undang-undang kerahasiaan bank yang dimana di dalamnya itu mensyaratkan semua transaksi cash yang di atas 10.000 itu harus melaporkan dan membuat suspicious activity report kepada otoritas
finansial di Amerika Serikat agar supaya mereka yang melakukan kejahatan finansial itu bisa terdeteksi. Kemudian, while these laws were helpful in tracking criminal activity, money laundering itself wasn't made illegal in the United States until 1986 with the passage of the Money Laundering Control Act. Walaupun demikian, walaupun di tahun 70 Amerika Serikat sebenarnya sudah membuat upaya untuk deteksi money laundering dengan cara pelaporan transaksi di atas 10.000 itu, tapi baru tahun 1986 money laundering itu dinyatakan ilegal di Amerika Serikat, dan kemudian intensifikasi untuk pengontrolan money laundering itu meningkat ketika Amerika Serikat itu mendapatkan kejadian September 11, di mana kemudian mereka memperluas cakupan money laundering itu untuk juga mendeteksi aktivitas yang berkaitan dengan terorisme. Nah, itu adalah sekilas upaya-upaya yang dilakukan oleh komunitas internasional di dalam mencegah money laundering. Sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat informasi yang diberikan. Sampai bertemu lain waktu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.